Apa saja yang kita kerjakan, ya, garis bawah ini. Apa saja yang kita kerjakan, apa saja, kecil, besar, sedikit, banyak. Maka sebagai anak-anak Bapa di surga, kita pasti punya kerinduan bahwa yang kita kerjakan itu selalu yang menyenangkan Dia. Betul tidak? Untuk apa kita mengerjakan sesuatu yang tidak menyenangkan Dia? Nah, di dalam Alkitab hanya ada satu pasal yang menuliskan apa yang menyenangkan Dia. Dan tidak ada kata apa yang paling menyenangkan Dia. Tidak ada. Lagi sekali di Alkitab hanya ada satu pasal yang memberitahukan kita apa yang menyenangkan Bapa kita itu apa. Bukan dua, bukan tiga, cuma satu. Tadi Pak John Peter sudah menyampaikan, itu Lukas 15. Dari sekian puluh ribu ayat di Alkitab, saudara, dari sekian ribu pasal di Alkitab, hanya Lukas 15 yang menuliskan kapan, di mana, bagaimana, bila mana Bapa kita dan seluruh surga itu bersorak-sorai. Kapan? Kalau ada apa? Satu orang yang berdosa itu diselamatkan. Nah, kecuali, maaf ya, jangan tersinggung saya bicara ini, kecuali yang buta huruf nggak tahu hal itu. Ngerti kata-kata ini? Kita tidak buta huruf. Kenapa kita buta? Kalau memang yang kita tahu karena ditulis, yang bahkan itu diucapkan langsung oleh Tuhan Yesus, jelas sekali. Maka itu kenapa kita tidak mengerjakan yang Dia suka? Ngerti sekarang? Oke, pertanyaannya, kapan terakhir kali masing-masing kita, ya, tidak usah menjawab dengan suara dalam hati saja. Kapan terakhir kali masing-masing kita itu kontak, ya, berinteraksi, bicara dengan orang yang belum tahu jalan keselamatan? Kapan terakhir kali? Oke, dalam hati jawabannya. Nah, kalau saudara sudah sekian waktu tidak kontak dengan orang-orang itu, berarti ada yang salah dalam kekristenan kita. Nah, kalau kita terus sibuk dengan aktivitas gereja yang sekarang ini, saya jamin 1000% kalau bisa dikatakan, orang yang terlalu sibuk dengan aktivitas gereja, dia pasti tidak akan punya waktu untuk berinteraksi dengan orang yang belum kenal keselamatan itu. Bahkan hampir semua gereja tidak pernah mengajarkan itu. Kenapa? Karena memang si iblis menyelewengkan gereja itu sendiri. Kalau sudah dengar gerakan-gerakan penginjilan paling hebat yang saya tahu sampai hari ini, itu namanya II atau EE, Evangelism Explosion. Itu hebat, cara ngajarnya bagus sekali. Nah, kita lihat lagi, itu juga bukan gereja, itu sebuah gerakan. Dengan kata lain, sampai hari ini kita belum menemukan gereja yang betul-betul fokusnya itu kepada Lukas 15. Itu belum. Nah, bertahun-tahun saya itu mencari jawaban ini untuk Indonesia. Tadi diterangkan oleh Pak Guntur bagaimana di India, bagaimana di RRC. Luar biasa. Tahun 82, saudara, saya ada di 2 provinsi di Tiongkok, di Kanton dan di Hokkien. Nah, 10 tahun setelah saya berkecimpung di gereja rumah di Indonesia ini, waktu itu ada Yeremia Rim almarhum. Tahun 82 Tuhan bawa saya ke Tiongkok, ke 2 provinsi itu. Saudara, ketika saya mau berangkat, wah, saya sombong sekali.
Kenapa saya dapat kesempatan? Mungkin kali itu belum banyak pendeta Indonesia yang ke Tiongkok, apalagi masih susah sekali. Saya lewat Hong Kong, saya nggak tahu kalau zaman itu visa itu dua macam. Jadi visa turis dan visa kunjungan keluarga. Yang ngurus visa saya itu kakak sepupu dari papa saya. Ceritanya panjang kenapa sampai saya ketemu dia. Nah, saya tidak tahu. Jadi waktu saya masuk lewat kanton ya di Guangzhou, loh, kenapa kok jalurnya dipisah? Saya tidak tahu. Yang turis-turis sebelah kanan, saya ke sebelah kiri. Rombongan dengan orang-orang itu, ternyata visa saya adalah visa istilahnya wakiao, kunjungan keluarga. Jadi saya dianggap punya keluarga ke sana. Jadi saya betul-betul tahu hidup dengan mereka di desa. Saya bersyukur ternyata itu tidak salah, padahal ini salah. Saya ini harusnya visa turis, bukan visa itu. Jadi saya tidak boleh tinggal di hotel untuk turis. Jadi saya tinggal, kalau ada orang-orang tua pasti tahu namanya Huajiao Tasya. Itu hotel khusus untuk para wakil yang pulang. Saya bingung lihat hotel itu, satu kamar 20 orang. Loh, kok jadi banyak begini? Terus makan juga, itu pertama kali saya makan kumpul mereka. Itu sumpit itu nggak pernah dicuci, saudara. Habis makan taruh lagi, diganti lagi. Saya bingung bagaimana ini. Mandi berak juga rame-rame. Padahal hotel itu. Saya pikir kenapa saya ada di sini? Saya naik becak dengan mereka. Saya ikut mikulin kotoran manusia itu dengan mereka. Saya ikut ngaduk kalau pagi. Saya tinggal dengan mereka. Saya dapat kupon. Waktu itu masih pakai sistem kupon untuk ambil daging, ambil gula, ambil minyak goreng, jatah. Saya dapat jatah pakaian dari pemerintah. Zaman itu pakaian hanya 2 warna. Dan itu diberi langsung dari pemerintah pusat. Gak ada toko jual pakaian. Warnanya biru dan abu-abu. Tidak ada warna lain. Itu Mo Zedong yang mengajarkan. Dan itu kain drill yang tebal itu supaya awet dan tahan kotor. Luar biasa, tidak ada orang jual apa-apa. Sebab semua dijatah dari pemerintah. Nah, saya tinggal dengan mereka yang tidak punya gedung gereja, tidak punya Alkitab, tidak punya alat musik, tidak ada pendeta. Tapi Injil luar biasa. Saudara, saya dicuci otak langsung. Dan saya melihat kisah Rasul itu hidup di antara mereka. Sampai hari ini saya belum pernah melihat di negara manapun yang kami pernah kunjungi ada gereja seperti gereja kisah Rasul di Tiongkok waktu itu. Maka itu saudara, mengapa Tuhan bisa mewahyukan kepada saya sampai ada buku kerajaanmu bukan kerajaan. Pulang dari Tiongkok saya itu berpikir kalau saya punya uang banyak, saya akan berangkatkan teman-teman pendeta. Mungkin sebulan dua untuk tinggal dengan mereka. Sayang saya nggak punya duit waktu itu. Betul, saya berubah total. Maka itu bagi beberapa saudara yang sering dengar tentang saya, atau yang tahu tentang saya, kenapa saya cukup berbeda dengan banyak pendeta yang di Indonesia ini. Kalau saya tidak ke Tiongkok tahun 82, saya akan sama gila dengan yang lain. Maaf saya berkata, mau marah-marah. Karena saya hidup dengan mereka. Betapa menderitanya. Zaman itu orang-orang tua yang umurnya 60 tahun ke atas itu tidak bisa ikut makan bersama anak menantu cucu di rumah. Gak ada makanan. Pemerintah komunis menyediakan, kalau istilah kita setiap RT itu ada 1 gardu untuk memberi ransum orang-orang tua. Kalau pagi masih ikut makan di rumah, tapi siang dan malam mereka berjejer bawa baskom, bawa apa saja untuk antri makanan itu. Saya sempat sakit